saya dalam acara Podcast 9 yang tentunya akan menggali dan mengupas orang-orang hebat yang berpartisipasi dalam SMKN 9. Dan tentunya saya tidak sendiri lagi dong, ada Pak Arif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah selalu sehat. Jadi gini, kan saya dengar-dengar itu Pak Arif punya bisnis ya di rumah. Apa tuh bisnisnya? Iya. Bisa diceritain? Mungkin kalau dibilang bisnis, ya mungkin sedikit bisnis, tapi sebenarnya konsep utama bukan bisnis ya. Iya. Jadi gini, kira-kira tahun 2015 itu saya ikut pelatihan apa ya? Karena sebelumnya memang saya punya beberapa hobi ya. Iya. Ada hobi astronomi, itu saya suka. Kemudian hobi penerbangan, itu saya Iya. juga suka. Kemudian untuk olahraga, saya suka hobi panahan. Iya. Ya memang agak berbeda dengan yang lain. Biasanya orang kan hobi lari, Iya. sepak bola, badminton. Ini saya mencoba hobi yang mungkin agak nggak viral gitu ya, di luar kebiasaan orang. Jadi saya waktu itu sudah mulai berminat, kemudian saya mencoba ikut pelatihan sebagai pelatih. Iya. Jadi ikut pelatihan sebagai pelatih tahun 2015 kalau nggak salah. Nah dari pelatihan itu kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa menyebarkan olahraga ini. Karena olahraga ini adalah termasuk kalau dalam Islam itu dianggap sebagai sunnah Nabi. Sunnah, iya. Ya sunnah memanah, berenang. Nah ini panah ini termasuk sunnah, sehingga itu yang jadi motivasi saya. Bagaimana olahraga yang sunnah Nabi ini kan pasti banyak hikmahnya, banyak manfaatnya, sehingga bagaimana saya bisa menyebarkan ke masyarakat, bisa mengenalkan. Akhirnya jadi waktu itu pelatihannya di Semarang, kemudian saya kembali ke Malang. Ya dengan modal secukupnya saya coba beli beberapa alat panahan, kemudian saya coba buka klub. Iya. Ya, saya buka klub, meskipun waktu itu nunut di halaman masjid ya di Sawah Jajar sini, tapi alhamdulillah bisa berjalan meskipun awalnya hanya 6 siswa, waktu itu 6 atlet yang saya latih, tapi ternyata animo masyarakat sangat besar. Iya. Ya. Animo masyarakat sangat besar, akhirnya klub ini semakin berkembang dan saat ini mungkin di klubnya namanya Mahameru, Iya. Mahameru Archery Club. Jadi karena berada di Malang ya, dekat Gunung Semeru, saya namanya Mahameru. Awalnya mungkin namanya bukan itu, tapi biar namanya lebih membumi, akhirnya saya namanya Mahameru. Mungkin sekarang sudah ada sekitar 11 pelatih di klub dan udah ada beberapa kelas yang bisa diikuti. Nah, memang tadi di awal saya sampaikan ini sebenarnya bukan bisnis, tapi klub kan tidak akan berjalan kalau tidak ada dana apapun ya. Kursus apapun kalau tidak ada dana pasti nggak akan jalan gitu kan. Uang dari mana untuk menggaji pelatih gitu kan. Akhirnya dana itu diambil dari iuran para atlet. Orang tua atlet itu membayar iuran per bulan ya, kayak kalau sekolah kayak SPP lah gitu ya. Iya. Nah, memang selain apa itu olahraga, sebenarnya yang pertama misi dari panahan ini adalah sunnah Nabi tadi yang pertama. Yang kedua, panahan ini ternyata punya efek baik terhadap psikologis. Iya. Makanya dalam panahan ini kami selalu mengedepankan atau menonjolkan jargon accelerated character building. Jadi karakter building atau pembangunan karakter yang dipercepat. Kenapa? Karena ternyata dari teknik memanah yang ada itu ternyata membentuk jiwa seorang, terutama anak-anak ini ya, itu menjadi orang yang mungkin tadinya gerusa-gerusu menjadi orang yang tenang gitu. Karena teknik dalam memanah itu mewajibkan orang untuk tenang pertama kali sebelum mereka melesatkan anak panah, tenang dulu. Kemudian mendidik anak menjadi lebih fokus. Ya, kan kita tahu anak-anak sekarang itu mungkin tingkat fokusnya banyak yang berkurang ya dengan adanya gadget dan lain-lain, itu tingkat fokusnya jadi berkurang, belajar kurang fokus. Itu ternyata bisa ya. Jadi berefek ke prestasi juga akhirnya. Anak-anak yang dulunya nggak fokus belajar ini bisa fokus karena dilatih dengan teknik memanah itu. Kemudian juga
ada karakter lain, yaitu anak menjadi percaya diri. Kalau istilahnya brave, berani gitu ya. Itu juga ternyata ada anak-anak, beberapa orang tua mengatakan dulu anak saya itu pemalu, tapi setelah ikut panahan anaknya bisa nggak malu lagi tampil di depan. Kemudian menyampaikan sesuatu, memutuskan sesuatu itu juga nggak ragu-ragu gitu ya. Nah itu juga. Kemudian yang terakhir, memang karakter yang kami tanamkan ke atlet-atlet adalah harus punya jiwa pemenang. Jiwa pemenang itu artinya ketika dia mendapatkan kekalahan, dia tidak down, tidak putus asa. Namun ketika dia mendapatkan kemenangan atau mungkin skornya bagus, dia tidak lantas puas gitu loh, tidak lantas jumawa. Nah, itulah karakter yang kita bangun di panahan. Jadi ada ketenangan, kemudian fokus, kemudian keberanian, sama mental juara. Nah, itulah sebenarnya misi utamanya, bukan bisnis ya teman. Bisnis itu kan insya Allah ngikut ya. Itu. Gini Pak, kan udah dari lama ya membentuk klub ini. Itu ada batasan usia nggak sih buat mengikuti klub panahan Pak Arif ini? Bagus ini. Baik, jadi kami untuk panahan ini memang dasarnya dari apa ya? Kalau masalah umur kami mengambil dari apa ya? Ajaran Islam ya. Jadi kalau dalam Islam itu umur 7 tahun itu udah mulai diajarkan sholat. Nah, sama di kami umur 7 tahun itu baru boleh mulai berlatih panahan. Jadi kalau ada orang tua membawa anaknya ke klub masih umur 5 tahun, kami mungkin mohon maaf gitu, karena nanti takutnya justru membahayakan gitu. Karena dia belum memilah mana yang bahaya, mana yang enggak gitu. Biasanya kami sarankan mending berlatih berenang dulu untuk menguatkan imun dulu Bu. Nanti kalau udah 7 tahun silahkan ke kami. Nah, untuk batasan maksimalnya ini enggak terbatas. Selama masih kuat narik busur, dipersilakan ikut. Ya. Bahkan di kami ada yang kakek-kakek umur 70 masih latihan ada. Mbak Olivia kalau mau latihan boleh, itu masih umur ideal itu. Jadi masih ada kesempatan buat ikut karena klub Pak Arif ya. Di sini panahan tuh enggak monopoli atlet sekarang itu. Jadi semua masyarakat boleh merasakan, dan ini kalau bisa menjadi lifestyle. Kalau saya ya hobi kemudian menjadi lifestyle, sehingga karakter-karakter baik yang tadi sudah saya sebutkan di depan tadi bisa bisa dinikmati oleh masyarakat gitu, dan bisa berefek baik untuk jiwa-jiwa di karakter-karakter baik di masyarakat gitu. Jadi gini Pak, yang saya pertanyakan dari tadi itu, kalau misalnya kan anak-anak pada zaman sekarang itu suka ketergantungan sama gadget, dan nggak menutup kemungkinan bisa mereka memiliki mata yang atau masalah mata lainnya. Itu apa masih bisa buat masuk ke klub panahan? Oke, jadi sebenarnya justru panahan ini menjadi obat dari penyakit anak zaman sekarang. Jadi gadget itu nggak hanya berimbas ke fisik ya. Fisik yang kemungkinan juga yang paling terasa mungkin memang mata ya. Tapi sebenarnya fisik yang lain yang ada di dalam tubuh ini juga sebenarnya kena efek buruk juga dengan adanya siswa yang sering main gadget. Misalnya apa? Anak itu fitrah lahir itu pasti punya keseimbangan yang bagus ketika dia belajar berdiri. Tapi dengan adanya gadget, biasanya orang main gadget itu kan nyantai ya, sambil tiduran seenaknya sendiri, itu merusak keseimbangan tubuh. Nah, dengan panahan ini akan menterapi lagi. Menterapi yang anak-anak yang keseimbangan tubuhnya jelek ini ditata lagi dengan menggunakan teknik-teknik yang ada di panahan itu. Jadi justru panahan ini menjadi obat dari penyakit gadget yang ada di masyarakat sekarang ini. Lalu kan ini udah lama juga. Udah bertahan klubnya ini juga udah lama. Terus usaha Pak Arif untuk mengembangkannya tuh gimana sih? Memang pertama berdiri dulu saya sendiri ya sama istri waktu itu. Istri juga suka gitu main panahan? Istri bantu masalah pengaturan keuangan aja waktu itu. Yang menjalankan tetap saya sendiri waktu itu. Kemudian jadi gini,
tahun 2016 tuh saya di sini mengadakan pelatihan lagi untuk calon pelatih. Jadi saya mendatangkan pelatih yang master ya dari Jakarta, dari Depok waktu itu saya datangkan ke Malang untuk di sini mendidik calon-calon pelatih. Harapannya nanti yang kalau sudah dididik calon pelatih ini bisa membantu klub gitu. Karena dulu kan saya sendiri, saya juga ada tugas mengajar di SMK 9 kan. Sehingga kadang waktunya crash. Akhirnya dengan adanya pelatih-pelatih baru ini bisa membuka kelas-kelas baru. Kemudian juga sekarang ini sudah ada 2 tempat latihan. Jadi karena kelasnya semakin bertambah, nggak mungkin dalam satu tempat karena kebanyakan orang nyarinya weekend. Karena numpuk di weekend kabeh lapangannya kan nggak cukup. Akhirnya kita sekarang kembangkan lagi di tempat yang lain. Jadi di sini kalau yang dekat sini ada di Pandanwangi, satu lagi ada di Tasikmadu sana, ada di perumahan baru itu ada campur dengan lapangan berkuda, campur. Jadi lengkap di sana, ada panahan, ada berkuda di daerah Tasikmadu. Ya, jadi itu ya. Jadi caranya mengembangkan nambah pelatih yang pertama, sama nambah tempat latihan. Gitu. Kalau boleh tahu total anggota yang dimiliki sekarang itu berapa, Pak? Kalau secara data sih mungkin 200 pun ada. Ya mungkin 200-an itu ada secara data. Cuman kan namanya orang kadang ada yang lanjut, ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Cuman yang aktif latihan ya kisaran 50 sampai 70 atlet saat ini. Ya mulai dari usia TK sampai orang tua ada. Ya. Dari banyaknya anggota itu apa pernah kayak ikut turnamen gitu? Jadi memang misi kami tadi kan misi klub memang tujuannya untuk karakter ya fokusnya. Cuman kalau latihan manah tapi nggak ada target kan boring juga ya. Nah memang kami selalu mengagendakan kompetisi, entah itu kompetisi tingkat nasional atau tingkat lokal kota gitu kita ikutkan. Cuman memang karena ini sifatnya hobi, kami lebih banyak mengikuti kompetisi yang sifatnya open. Jadi semua orang boleh ikut, mau yang masih pemula, mau yang sudah lanjut itu bisa ikut kompetisi. Ya memang sejak 2015 kita selalu ikut sampai sekarang. Karena sekarang kompetisi panahan ini sudah menjamur di masyarakat. Setiap pekan itu mesti ada, tinggal kita pilih mau ikut yang mana. Pernah menjuarai juga ya? Pernah. Ya. Mau yang anak-anak juga pernah juara. Yang ibu-ibu itu juga pernah ada yang juara. Bahkan malah ibu-ibu itu sering banyak mendapatkan juara karena ibu-ibu yang sudah anaknya gede-gede gitu yang nganggur di rumah punya hobi panahan akhirnya bisa berprestasi juga bisa. Iya. Lalu Pak Arief sendiri punya tips atau trik untuk mengembangkan lagi ke depannya kayak gimana? Memang yang pertama kalau kita pengen mengembangkan klubnya ini, yang pertama harus istiqomah dulu ya. Artinya itu semangatnya, kalau semangat mungkin boleh naik turun tapi jangan sampai hilang gitu. Karena dengan modal semangat itulah kita ketika ada hambatan-hambatan itu bisa melewati. Karena banyak klub itu akhirnya tutup ya karena ownernya atau yang punya klub sendiri ini yang motivasinya kurang gitu kan. Ketika kena kesibukan sedikit akhirnya sudah berhenti gitu. Nah, dengan adanya semangat itulah yang harus kemudian juga harus punya orang-orang yang membantu memang. Jadi kita harus banyak silaturahim dengan orang, kemudian biar kita punya teman ketika kita terasa kurang semangat, ada yang bantu, ada yang support, gitu sih saya kira. Lalu buat harapan kedepannya klub Pak Arief ini mau gimana? Harapannya sih nanti bisa semakin tersebar di Kota Malang ya. Jadi Kota Malang nggak cuma terkenal dengan Arema Singoedan sepak bolanya, tapi juga terkenal dengan panahannya karena masyarakatnya udah banyak yang suka dengan panahan. Termasuk di sekolah ini juga SMK 9
saya juga berharap nanti ada ekstra panahan gitu, nanti biar bisa ikut. Nanti saya ikut kok Pak. Iya, santai, siap. nggak apa-apa. Tapi pelatihnya Pak Arif kok. Oh. Ya nanti dibantu, nggak cuma saya nanti. Oke, sekian wawancara pada saat ini. Iya. Terima kasih untuk Pak Sama-sama. Arif. Ya semoga bermanfaat ya meskipun hanya sebentar. Ya sekian, semoga bisa bertemu lagi di podcast SMK 9 kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.